Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Enjang Jamaluddin SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan hasil diskusi kami di ruang kolaborasi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kusman Subarja selaku fasilitator. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Acim dan Abdul Rosid selaku pengajar praktik di calon guru penggerak di pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 ini. Berikut adalah anggota kelompok kami di jenjang sekolah dasar. Ada saya pribadi Enjang Jamaluddin, kemudian ada rekan-rekan saya yaitu Bapak Aris Perdana, Ibu Mumut Mutmaina, Ibu Ria Puspitasari, dan Bapak Romsin. Tujuan pembelajarannya yaitu menguraikan bentuk penerapan pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing. Latar belakangnya yaitu pembelajaran sosial emosional dapat diartikan sebagai pembelajaran kolaboratif yang melibatkan seluruh pihak terkait yang bertujuan untuk melatih kemampuan peserta didik agar dapat memahami, mengolah, dan mengekspresikan aspek sosial dan emosional pada diri peserta didik agar sukses dalam melakukan berbagai macam aktivitas hidup seperti belajar, membangun hubungan, menyelesaikan masalah sehari-hari, dan beradaptasi terhadap berbagai macam tuntutan, perubahan, dan perkembangan. Apa itu PSE? PSE adalah pembelajaran secara kolaboratif oleh komunitas sekolah yang bertujuan satu, memahami dan menghayati atau disebut dengan kesadaran diri. Kedua, mengelola emosi atau disebut pengelolaan diri. Ketiga, merasakan dan empati terhadap orang lain atau disebut kesadaran sosial. Keempat, membangun dan mempertahankan hubungan positif atau disebut kesadaran berelasi. Dan yang kelima adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab atau disebut mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, berikut ini adalah hasil dari diskusi kami mengenai tabel 3.1 ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. KSE yang dikembangkan dalam kesadaran diri. Bentuk implementasi yang kami ambil yaitu menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Deskripsi kegiatannya yaitu guru mengajak murid sebelum belajar membaca doa dan tanpa diperintahkan lagi murid melanjutkan membaca surat-surat pendek. Deskripsi tambahannya yaitu siapa saja yang terlibat yaitu guru kelas dan siswa. Kemudian untuk tempatnya yaitu di ruangan kelas. Untuk waktunya sebelum KBM dimulai, durasinya 10 menit. Yang dibutuhkan adalah juz amma. Kemudian KSI yang dikembangkan yaitu manajemen diri. Menciptakan iklim kelas dan budaya positif sekolah. Deskripsi kegiatannya, bagi siswa yang beragama Islam membaca surat-surat pendek dengan runtun. Kemudian bagi siswa yang non-muslim membaca Alkitabnya. Deskripsi tambahan siapa saja yang terlibat yaitu guru dan siswa. Tempatnya di ruang kelas sekolah. Pelaksanaannya sebelum KBM dimulai, durasinya 10 menit. Kebutuhan yang dibutuhkan yaitu juz amma atau Alkitab. Kemudian KSE berikutnya yang dikembangkan adalah kesadaran sosial. Bentuk implementasinya integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Deskripsi kegiatan pembelajarannya yaitu saling menghargai atau bertoleransi dengan teman sesama muslim ataupun non-muslim. Kemudian
Guru meminta murid menuliskan atau mengekspresikan suasana hatinya di kertas post-it. Deskripsi tambahan yang terlibat adalah guru dan siswa untuk ruangannya di ruangan kelas sekolah. Pelaksanaannya sebelum KBM dimulai dengan durasi 10 menit, yang dibutuhkan adalah juz amma atau Alkitabnya. Selanjutnya, untuk KSE yang dikembangkan yaitu keterampilan relasi, bentuk implementasi, integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Deskripsi kegiatan pembelajarannya, yang pertama adalah guru membentuk kelompok diskusi untuk mengerjakan tugas secara berkelompok. Yang kedua, murid berdiskusi dan berkolaborasi dalam kelompoknya masing-masing. Yang terlibat dalam kegiatan tersebut yaitu guru dan siswa, ruangan kelas, pelaksanaannya itu pada pelaksanaan KBM, durasinya 2 jam, alat yang dibutuhkan adalah ATK, buku pelajaran, proyektor, laptop, dan papan tulis. Kemudian, KSE yang dikembangkan berikutnya yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bentuk implementasinya itu pengajaran eksplisit, deskripsi kegiatannya, yaitu murid mengerjakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab dengan tugasnya. Kemudian setelah selesai pembelajaran, guru bertanya pada siswa apa yang harus kita terapkan dari materi hari ini. Yang terlibat dalam kegiatan tersebut yaitu guru dan siswa, kemudian ruangan kelas, ketiga pelaksanaan KBM, kemudian durasinya yaitu 2 jam, alat yang dibutuhkan adalah ATK, buku pelajaran, proyektor, laptop, dan papan tulis. Berikutnya, untuk tabel 3.2, ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Bentuk penguatannya, yaitu belajar. KSE yang dikembangkan adalah kesadaran pengembangan diri. Skenario penerapan, deskripsi kegiatan penguatannya yaitu kelompok belajar, mengikuti kegiatan PMM dan webinar. Kemudian untuk deskripsi tambahannya yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, tendik, dan warga sekolah. Pelaksanaannya yaitu di sekolah. Untuk waktunya sesuai dengan perencanaan program sekolah. Alat yang dibutuhkan yaitu ATK, proyektor, dan laptop. Kemudian untuk bentuk penguatan berikutnya yaitu berkolaborasi. KSE yang dikembangkan adalah keterampilan berelasi. Deskripsi kegiatannya yang pertama adalah rapat kenaikan kelas, kedua rapat kelulusan, dan yang ketiga adalah event sekolah. Untuk deskripsi tambahannya yang terlibat yaitu kepala sekolah, guru, tendik, dan warga sekolah, tempatnya di sekolah, untuk waktunya sesuai perencanaan program sekolah, alat yang dibutuhkan adalah ATK, proyektor, dan laptop. Kemudian yang terakhir, bentuk penguatannya yaitu menjadi teladan. KSE yang dikembangkan adalah mengadakan sesi berbagi praktik baik, keterampilan berelasi. Yang kedua, menanamkan budaya 5S. Deskripsi kegiatannya yaitu diseminasi berbagai praktik baik kepada warga sekolah untuk lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua adalah bersikap sopan santun. Deskripsi tambahannya yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, tendik, dan warga sekolah. Tempatnya di sekolah, waktunya disesuaikan sesuai dengan perencanaan program sekolah. Alat yang dibutuhkan adalah poster 5S. Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu pembelajaran sosial emosional adalah sebuah konsep pembelajaran yang melatih murid untuk menyeimbangkan antara kompetensi akademik dan kompetensi sosial emosional mereka. Dari beberapa ide yang disampaikan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sosial emosional tidak hanya bermanfaat bagi murid, namun juga bagi guru untuk menghasilkan budaya positif yang dapat diintegrasikan dalam praktik pembelajaran. Demikianlah
Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan. Terima kasih, salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.